Halo semua, perkenalkan nama saya Vena Suryan Halim dengan NRP 2051010. Saya akan membahas mengenai audit persediaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai audit persediaan, ada baiknya jika kita tahu persediaan itu apa sih. Nah, pertama kita akan membahas dulu apa itu persediaan. Menurut Hongren, persediaan merupakan seluruh barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan dan diharap dapat dijual dalam jalur normal operasi perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia menyebutkan persediaan meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali. Contohnya, barang dagang yang dibeli oleh pedagang pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga meliputi barang yang masih dalam proses atau barang yang masih membutuhkan proses lebih lanjut, termasuk barang-barang pembantu atau bahan-bahan pembantu dalam proses produksi perusahaan. Jenis-jenis dari persediaan yang berdasarkan pada proses produksi ada beberapa tipe. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw materials, yang berarti perusahaan membeli bahan olah atau bahan dasar pada perusahaan lain yang kemudian akan diolah oleh perusahaan tersebut untuk menjadi bahan jadi dan dijual oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada persediaan barang setengah jadi atau barang work in process, yang berarti barang tersebut masih membutuhkan perhatian atau barang tersebut masih membutuhkan kerja lebih dan proses lebih lanjut untuk menjadikan barang tersebut barang jadi dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada persediaan barang jadi atau finished goods, yang berarti barang ini telah atau persediaan ini telah melewati serangkaian kegiatan produksi dari perusahaan, yang kemudian barang tersebut disimpan dalam gudang perusahaan yang diharapkan akan dijual dalam operasi utama perusahaan. Nah, persediaan-persediaan ini diharapkan akan dijual pada operasi utama perusahaan yang kemudian akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, siklus persediaan. Jika kita perusahaan ingin menjual barang atau inventory atau persediaan, tentu kita harus memiliki persediaan itu sendiri. Maka siklus yang pertama adalah order persediaan dulu. Setelah barang persediaannya kita order, sampai maka persediaan tersebut akan kita terima. Nah, di siklus ini akan memunculkan akun yaitu utang dagang dan aliran kas keluar. Yang selanjutnya setelah persediaan yang kita terima, tentu persediaannya akan kita simpan. Nah, persediaan yang telah kita simpan ini akan memunculkan akun seperti beban penyimpanan persediaan atau beban inventory. Nah, kenapa perusahaan membeli persediaan? Kan awalnya itu awal dari perusahaan itu membeli persediaan memiliki tujuan untuk menjual lagi persediaan itu. Maka siklus selanjutnya adalah persediaannya dijual. Nah, kalau persediaannya dijual, akan memunculkan beberapa akun seperti akun piutang dagang dan akun aliran kas masuk. Setelah perusahaan membeli persediaan disimpan dan dijual, dalam suatu waktu pasti persediaan ini akan mencapai reorder point atau titik di mana perusahaan harus mengorder kembali persediaan tersebut, maka siklus ini akan kembali ke order persediaan. Nah, siklus ini itu biasanya terjadi pada perusahaan dagang, di mana perusahaan tersebut hanya membeli barang dagang dari perusahaan lain yang kemudian akan dijual lagi atas nama perusahaannya sendiri tanpa mengubah atau mengolah lagi barang yang dibelinya. Siklus persediaan kedua yang biasanya terjadi pada perusahaan manufaktur, yang pertama itu ada tentu masih order persediaan, tapi dalam bentuk bahan baku atau bahan olahnya. Kemudian bahan olahnya atau bahan bakunya akan kita terima, sama akan memunculkan akun yaitu piutang, yaitu utang dagang dan aliran kas keluar, yang kemudian persediaan bahan bakunya akan disimpan sebelum akhirnya bahan bakunya kita olah atau kita proses. Nah, penyimpanan bahan baku ini akan memunculkan beban inventory karena bahan baku juga
dihitung atau dinilai masuk ke dalam persediaan dalam sebuah perusahaan jika perusahaan itu adalah perusahaan manufaktur. Setelah bahan baku diproses, tentu akan menghasilkan bahan jadi, yang bahan jadinya itu akan disimpan sebelum dijual. Nah, penyimpanan bahan jadi ini juga sama dengan penyimpanan bahan baku, akan menghasilkan beban penyimpanan inventory atau beban penyimpanan persediaan. Tujuan dari perusahaan untuk memproses atau memproduksi sebuah bahan baku menjadi bahan jadi itu adalah untuk menjual kembali bahan jadi itu. Maka siklus selanjutnya adalah perusahaan menjual persediaan atau bahan jadi tersebut. Setelah perusahaan menjual, tentu akan kembali diproses, akan ada lagi titik di mana perusahaan harus reorder lagi atau reorder point yang menjadikan siklus ini, yang menjadikan setelah persediaan dijual akan kembali ke order persediaan. Siklus perusahaan manufaktur biasanya lebih kompleks karena manufaktur perusahaan yang membeli inventory atau persediaan itu berupa bahan baku yang kemudian akan diolah menjadi bahan jadi sebelum akhirnya dijual. Yang selanjutnya, metode pencatatan persediaan. Ada dua macam metode pencatatan persediaan yang dikenal dalam akuntansi. Yang pertama, metode perpetual, dan yang kedua, metode periodik. Metode perpetual, setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan juga akun harga pokok penjualan. Para metode ini akan terlihat secara jelas atau akan terlihat secara langsung di buku jurnal atau di pencatatannya, berapa sih barang yang tersedia untuk dijual, berapa sih barang yang sudah dijual oleh perusahaan, karena setiap aliran masuk dan keluar dari persediaan akan dicatat secara terus-menerus. Sedangkan metode periodik, harga pokok penjualan itu dihitung dengan mengurangkan sisa barang pada akhir periode dari barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Nah, sisa barang pada akhir periodenya ini biasanya dihitung atau diketahui dengan melakukan physical count atau perhitungan fisik. Nah, pada metode periodik ini tidak terlihat secara langsung pada jurnalnya atau pada jurnalnya itu tidak bisa dilihat secara langsung bahwa ada berapa sih barang yang tersedia untuk perusahaan jual atau berapa sih barang jadi yang sudah dijual oleh perusahaan itu tidak terlihat langsung karena ya harga pokok penjualannya dihitung dengan berapa yang ada di akhir dengan berapa yang ada tersedia untuk dijual di awal dikurangi. Jadi harga pokok penjualannya pun baru diketahui di akhir dari periode itu. Yang selanjutnya dalam kita melakukan apapun pasti ada tujuan. Nah, dari audit persediaan ini juga ada tujuan. Yang pertama itu menilai kewajaran dari persediaan. Tujuan yang pertama ini, apakah si perusahaan itu menilai atau mencatat atau melaporkan persediaannya itu pada nilai yang wajar. Yang kedua, memeriksa ada tidaknya internal control yang cukup baik atas persediaan. Nah, internal control yang baik itu gimana sih? Ada beberapa ciri-ciri dari internal control yang baik. Yang pertama itu adanya segregation of duties atau pemisahan tanggung jawab antara orang yang membeli, orang yang menerima, orang gudang, akuntansi, dan keuangan. Yang kedua itu tentunya terlihat secara baik berapa sih inventory kita yang siap dijual, berapa sih inventory yang sudah dijual oleh perusahaan, yang biasa digunakan metode perpetual. Yang tujuan audit selanjutnya ada memeriksa persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan persediaan tersebut dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Yang masuk persediaan yang benar-benar ada itu untuk memastikan bahwa persediaan yang dicatat dalam neraca atau persediaan yang dicatat oleh perusahaan itu betul-betul adalah inventory milik perusahaan dan bukan merupakan contingent in dari perusahaan lain atau barang dagang yang dititipkan oleh perusahaan ke perusahaan lain kepada perusahaan kita. Dan memastikan bahwa
pada tanggal neraca tertentu perusahaan memang memiliki persediaan tersebut, bukan berarti sebenarnya barangnya sudah keluar tapi belum dicatat, belum dilaporkan, atau sebenarnya barangnya belum keluar tapi sudah kita laporkan bahwa barang itu sudah keluar. Tujuan audit yang selanjutnya adalah untuk memeriksa hal-hal tersebut. Tujuan yang keempat, memeriksa kesesuaian antara metode penilaian persediaan atau valuation dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Dan tujuan audit yang kelima, memeriksa kesesuaian antara sistem pencatatan persediaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK atas audit persediaan. Nah, semua perusahaan yang ada di Indonesia diwajibkan untuk mengikuti SAK atau standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kenapa harus berdasarkan standar? Karena ada hukum yang mengatakan bahwa setiap perusahaan yang ada di Indonesia harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Jika hal tersebut tidak dipatuhi, maka akan ada konsekuensi pidana dan perdata yang mengikuti di belakangnya. Metode penilaian persediaan, ada 3 metode, yaitu metode biaya rata-rata, metode FIFO atau first in first out, dan metode LIFO atau last in first out. Yang dimaksud dengan metode berikut ini bukan barang dagangnya, tapi merupakan harga pokok penjualannya atau biaya dari si persediaannya. Dimisalkan dalam 3 bulan pertama, perusahaan membeli barang dagangan sebesar yang pertama kali membeli 1.000, pembelian kedua 2.000, pembelian ketiga 3.000, maka untuk metode biaya rata-rata 1.000, 2.000, dan 3.000 ini akan dijumlahkan dan dibagikan dengan berapa sih persediaan yang dibeli selama 3 kali pembelian itu. Maka setiap kali, jika di bulan-bulan berikutnya ada terjadi aliran persediaan keluar atau penjualan persediaan, maka metode biaya yang dikeluarkan itu akan sama untuk semua unit jika belum ada pembelian baru dari perusahaan. Jika ada pembelian baru dari perusahaan, maka biayanya akan dirata-ratakan kembali dan dikalkulasikan kembali. Untuk metode FIFO atau LIFO, dengan contoh yang sama, jika pada bulan pertama perusahaan membeli sebesar Rp1.000, jika pembelian kedua Rp2.000, pembelian ketiga Rp3.000, maka untuk metode FIFO, jika perusahaan pada bulan keempat menjual barang dagang, maka harga penjualan atau harga pokok biaya dari si inventory yang pertama keluar adalah 1.000, karena biaya yang pertama masuk adalah 1.000, dan 1.000 juga lah akan menjadi biaya pertama yang keluar. Dan untuk yang LIFO adalah kebalikannya, jika pada bulan keempat perusahaan menjual barang persediaan atau barang inventorinya, maka harga yang keluar adalah 3.000, karena yang masuk, harga terakhir yang masuk adalah 3.000, dan 3.000 akan menjadi harga pertama yang keluar. Yang selanjutnya, kesalahan-kesalahan apa sih atau penyimpangan apa sih yang mungkin terjadi saat pencatatan persediaan ini? Kita sebagai manusia tidak bisa menghindari yang namanya human error, maka ada beberapa kesalahan-kesalahan yang paling umum terjadi. Yang pertama itu, barang yang dikirim belum dicatat, yang berarti barangnya sudah keluar dari gudang kita, tapi belum dicatat. Maka dampak dari kesalahan ini akan menyebabkan seolah-olah barang inventory kita itu kurang, padahal sebenarnya tidak kurang, hanya karena belum dicatat saja. Yang kedua, kebalikannya, barang yang dicatat belum dikirim. Artinya barangnya itu masih ada di gudang kita, masih sama kita, belum dikirim, tapi sudah dicatat. Nah, dampaknya itu akan kebalikan dari kesalahan yang pertama yang menjadi seolah-olah inventory kita itu berlebih. Padahal sebenarnya inventory kita itu tepat, mungkin hanya ada human error yang menyebabkan seolah-olah inventory kita itu berbeda antara yang benar-benar yang ada dengan pencatatannya. Yang selanjutnya, barang yang sampai belum dicatat. Artinya, kita sudah order barang, barangnya sudah sampai ke gudang kita, bahkan mungkin sudah kita simpan, tapi dari bagian pencatatan belum mencatat bahwa barang yang kita order sudah sampai.
Maka dampak dari kesalahan yang ketiga ini akan sama dengan yang kedua, seolah-olah barang inventory kita itu berlebih atau banyak. Yang selanjutnya itu kebalikan dari yang ketiga, barang yang sudah dicatat tapi belum sampai. Artinya, saat kita mengorder barang, bagian pencatatan langsung mencatat bahwa, oh, kita punya barang A, padahal barang tersebut belum sampai. Maka kesalahan atau dampak dari kesalahan ini akan sama dengan kesalahan pada poin pertama, yang menyebabkan seolah-olah inventory kita menjadi sedikit atau kurang. Yang selanjutnya, kesalahan seperti barang hilang atau dicuri, dan barang titipan dicatat menjadi persediaan kita. Yang dimasukkan dengan barang titipan yang dicatat menjadi persediaan kita itu seperti barang kontijen, yang merupakan barang, sebenarnya itu adalah barang perusahaan lain, yang kemudian kita catat menjadi persediaan kita. Nah, itu akan menyebabkan ketidaktepatan atau ketidakcocokan antara yang benar-benar ada di lapangan dengan pencatatan laporan kita. Dan mungkin juga akan berakibat pada pengambilan keputusan dari perusahaan itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur audit persediaan. Yang pertama kita lakukan stock outnum. Stock outnum ini apa sih? Stock outnum adalah physical count atau perhitungan fisik yang dilakukan auditor terhadap persediaan yang ada di gudang perusahaan. Nah, stock outnum ini biasanya dilakukan kapan sih? Stock outnum ini dilakukan pada akhir periode akuntansi atau pada akhir tahun, yang bisa juga dilakukan beberapa waktu sebelum atau setelah akhir tahun. Nah, jika perusahaan itu mempunyai barang contingent out atau barang dagang perusahaan yang dititipkan di perusahaan lain, atau memiliki public warehouse, maka jika jumlahnya tidak material, maka tidak perlu dilakukan stock outnum, tapi hanya dilakukan konfirmasi saja bahwa oh ya, barang perusahaan kita ada di sana, atau barang perusahaan si A ada di sana, atau hanya mengkonfirmasikan bahwa benar memang ada barang kita di sana atau jumlahnya dengan sekian. Tapi jika jumlahnya itu material, maka harus dilakukan stock outnum oleh si auditor itu sendiri. Prosedur yang kedua adalah lakukan observasi atas stock outnum. Nah, setelah kita tadi melakukan stock outnum, kita harus melakukan observasi dan pencocokan lagi atas stock outnum kita. Maka dilakukan beberapa prosedur. Yang pertama, cek matematikal akurasi atau penjumlahan dan perkalian. Artinya, kita membuka kembali buku besar atau buku pencatatan dari persediaan perusahaan, kemudian kita jumlahkan, kita kalikan, kita menghitung total dari persediaan yang dicatat oleh perusahaan. Setelah itu kita cocokkan quantity per book-nya dengan kartu stok persediaan yang ada di gudang. Artinya, quantity setelah kita mencocokkan tadi yang ada di buku, setelah kita menghitung yang ada di buku perusahaan, kita mencocokkan lagi dengan kartu stok persediaan yang ada di gudang, apakah nilainya sama atau tidak. Setelah kita cocokkan dengan di gudang, maka kita cocokkan lagi dengan count sheet kita yang kita lakukan stock outnum sebelumnya. Apakah jumlahnya cocok, apakah jumlahnya itu kurang atau jumlahnya lebih, dan biasanya akan dilakukan akan terbit kayak laporan dari stock outnum beserta dengan berita acaranya. Misalnya yang dilaporkan oleh perusahaan itu ada 10 item, sedangkan yang kita temukan itu hanya 9. Lalu ada ketidaksesuaian satu unit persediaan, maka akan dicari tahu kenapa sih satu unit ini tidak ada, atau kenapa yang kita temukan itu hanya 9. Mungkin aja barang itu rusak, atau mungkin aja barang itu tidak bisa dijual kembali, atau bagaimana, itu akan dilaporkan dalam sebuah laporan stock outnum. Yang selanjutnya, cocokkan total value dengan buku besar persediaan. Nah, setelah kita mencocokkan berapa sih yang ada pada kita, kita cocokkan lagi dengan buku besar persediaan dari si perusahaan itu sendiri. Lalu kirimkan konfirmasi untuk persediaan contingent out. Artinya kita mengirimkan, oh memang ada barang yang dititipkan pada perusahaan lain yang merupakan barang perusahaan yang kita audit.
Prosedur audit persediaan yang ketiga, melakukan peninjauan ulang terhadap konsep persediaan. Yang dengan cara, yang pertama, memeriksa unit price dari persediaan, kemudian periksa ada tidaknya barang-barang yang rusak, dipakai, atau hilang. Yang berarti, unit price dari persediaan itu berarti apakah harga pokok yang kita keluarkan, yang dicatat oleh perusahaan itu sama dengan metode yang mereka terapkan. Yang kedua, apakah barang-barang yang dipakai oleh yang dicatat atau yang tersedia di perusahaan tersebut itu ada yang rusakkah atau ada yang hilangkah, bagaimana keadaannya itu diperiksa. Lalu periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian yang untuk memeriksa apakah benar-benar sesuai dengan konsep atau metode pencatatan persediaan itu, apakah setelah cut-off penjualan betul-betul cocok jumlah persediaan yang tercatat di buku dengan yang fisiknya. Lalu yang keempat, lakukan rekonsiliasi jika stok opnam dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Jika kita melakukan stok opnam atau perhitungan fisik sebelum atau sesudah tanggal neraca, pasti akan terjadi beberapa perbedaan dengan yang sebenarnya terjadi pada akhir tahun. Maka kita harus melakukan rekonsiliasi untuk mencari keadaan yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Prosedur audit kemudian, buat laporan hasil akhir stok opnam. Ini yang seperti apakah hasil perhitungan fisik kita sama dengan apa yang dilaporkan perusahaan, apakah jika terjadi perbedaan, apakah perbedaan-perbedaan itu material, apakah perbedaan-perbedaan itu terjadinya karena apa, kita memberikan berita acara di laporan tersebut. Lalu yang selanjutnya kita melakukan adjustment persediaan, yang berarti jika setelah kita melakukan stok opnam, ya memang ada beberapa persediaan yang mungkin tidak layak dijual atau hilang atau mungkin rusak, lalu kita melakukan adjustment persediaan untuk menyesuaikan apakah sesuai untuk menyesuaikan antara fisik yang ada di perusahaan atau fisik yang ada di gudang dengan pelaporan dari perusahaan itu. Nah, yang adjustment persediaan ini dilakukan penyesuaian persediaan dari usulan yang diajukan dan ditentukan kebijakan penyesuaian persediaan dari hasil stok opnam yang kita lakukan. Yang keenam, kita periksa laporan keuangannya. Apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK? Samar dengan metode persediaan tersebut, perusahaan di Indonesia itu sudah diatur atau diharuskan untuk melaporkan laporan keuangan itu berdasarkan SAK yang berlaku di Indonesia. Kenapa harus berdasarkan SAK? Karena jika tidak berdasarkan dengan SAK, maka akan ada hukum pidana dan perdata yang mengikuti. Kalau hukum pidana, biasanya si perusahaan, si entitas, atau si pemilik, atau direktur dari perusahaan itu bisa dituntut penjara hingga 1 tahun. Jika hukum perdatanya, maka akan muncul namanya tanggung renteng. Maka kita harus memeriksa apakah laporan keuangan itu sudah disajikan berdasarkan SAK atau tidak. Tujuan dari audit persediaan itu juga kita memeriksa apakah internal kontrol dari perusahaan tersebut baik atau tidak. Nah, internal kontrol yang baik itu, yang pertama, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dari bagian pembelian, penerimaan barang, gudang, akuntansi, dan keuangan. Yang selanjutnya, digunakan formulir-formulir yang bernomor urut tercetak, yang artinya nomor-nomornya itu pre-number, yang sudah berurut antara mungkin tanggal keluar, atau berurut dari yang formulir, contohnya seperti permintaan pembelian, order pembelian, surat jalan, laporan penerimaan barang, order penjualan, faktur penjualan, apakah semuanya itu telah di pre-number atau bernomor urut secara tercetak. Jika iya, maka perusahaan tersebut memiliki internal control yang baik. Yang selanjutnya, adanya sistem otorisasi.
baik itu untuk pembelian, penjualan, penerimaan kas atau dari bank, maupun pengeluaran kas ataupun pengeluaran dari bank. Artinya, sebelum kita melakukan beberapa kegiatan seperti pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas, harus ada otorisasi sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan. Dan yang terakhir, digunakan anggaran atau budget untuk pembelian, produksi, penjualan, dan penerimaan serta pengeluaran kas. Kenapa dilakukan seperti ini? Agar tidak terjadi yang namanya over budget dalam membeli, memproduksi, menjual, kita menerima kas atau pengeluaran kas untuk menghindari beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi atau kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Demikian penjelasan saya mengenai audit persediaan. Jika ada salah kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.